Perkenalkan, nama saya Nabila Wardana dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Sebatik. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Praktikum kali ini akan saya lakukan di rumah. Latar belakang. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua aktivitas kehidupan yang tidak bisa dipisahkan karena prosesnya terjadi bersamaan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses pertambahan volume yang bersifat kuantitatif dan irreversible, atau dapat diukur dengan suatu bilangan dan tidak dapat kembali seperti asalnya. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses untuk menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif dan reversible, atau tidak dapat diukur dengan suatu bilangan dan dapat berubah bentuk sesuai kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan. Perkecambahan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio. Cahaya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi proses perkecambahan. B. Tinjauan pustaka. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran di antaranya volume, massa, dan tinggi, serta jumlah sel secara irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan bersifat kuantitatif atau dapat diukur menggunakan auxanometer. Pertumbuhan terjadi karena pertambahan jumlah sel dan pembesaran sel. Proses ini terjadi akibat pembelahan mitosis pada jaringan bersifat meristematik. Contohnya, pertambahan tinggi batang dan jumlah daun. Perkembangan adalah proses terspesialisasinya sel-sel menuju ke bentuk dan fungsi tertentu yang mengarah ke tingkat kedewasaan yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dihitung, dan irreversible. Contohnya, bunga sebagai alat perkembangbiakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal ada suhu. Temperatur yang lebih baik atau kurang dari batas normal dapat mengakibatkan pertumbuhan yang lambat atau berhenti. Yang kedua ada kelembapan udara. Tempat yang lembab menguntungkan bagi tumbuhan, di mana tumbuhan dapat mendapatkan air lebih mudah. Yang ketiga ada cahaya matahari. Sinar matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk dapat melakukan fotosintesis, khususnya tanaman hijau. Yang kedua ada faktor internal. Yang pertama itu ada enzim. Enzim merupakan komponen kimiawi yang menyusun tubuh tumbuhan. Yang kedua ada gen. Gen adalah faktor penentu sifat-sifat yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan yang terakhir ada hormon. Adapun macam-macam hormon pada tumbuhan, yang pertama ada auksin, yang kedua giberelin, yang ketiga sitokinin, yang keempat gas etilen, yang kelima asam absitat, dan yang keenam kalin. Kalin ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu rizokalin yang fungsinya merangsang pembentukan akar. Yang kedua ada kaulokalin yang merangsang pembentukan batang. Yang ketiga ada anthokalin yang merangsang pembentukan bunga, dan yang terakhir ada filokalin berfungsi untuk merangsang pembentukan daun. C. Hipotesis atau dugaan sementara. Pertama, cahaya matahari mempengaruhi proses perkecambahan. Kedua, kebutuhan cahaya matahari pada tiap tumbuhan berbeda. Dan yang terakhir, tumbuhan yang berada di tempat gelap lebih cepat tumbuh panjang dibanding tumbuhan yang berada di tempat terang. D. Tujuan. Yang pertama, kita mampu memahami pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Dan yang kedua, kita mampu membedakan tanaman yang diberi cahaya matahari dengan tanaman yang tidak diberi cahaya matahari. E. Manfaat. Kita diharapkan mampu memahami tentang proses dan laju pertumbuhan pada tumbuhan, serta dapat mengetahui dan memahami apa saja faktor yang mempengaruhi tumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.
harus kita siapkan adalah 2 buah gelas plastik yang telah kita isi dengan kapas di masing-masing gelasnya. Setelah itu, mari kita masukkan biji kacang hijau secukupnya saja ke masing-masing gelas tersebut. Nah, setelah selesai, mari kita lanjutkan dengan memasukkan 1,5 sendok kecil dengan volume air yang sama di masing-masing gelasnya. Setelah selesai, langkah terakhir yang kita lakukan adalah siram dan amati perkembangan kacang hijau selama 7 hari berturut-turut. Tumbuhan yang terkena sinar matahari akan tumbuh subur dan kuat karena dapat melakukan fotosintesis, namun tidak terlalu tinggi. Itu karena hormon auksin akan rusak bila terkena sinar matahari, sehingga pertumbuhannya menjadi terhambat. Sedangkan tumbuhan yang berada pada tempat gelap akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat atau etiolasi. Ini karena hormon auksin tidak terurai sehingga akan terus memacu pemanjangan batang. Dalam melakukan percobaan seperti ini, kita diharapkan mampu memperhatikan syarat-syarat yang dibutuhkan, yaitu air yang cukup, udara yang cukup, cahaya matahari yang optimal, serta pemilihan biji yang baik, agar percobaan ini dapat berjalan dengan baik.